Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini saya akan membahas yaitu mengenai contoh jebakan iklan pinjaman online yang harus Anda pahami dan waspadai. Bagaimana jebakan iklan tersebut? Silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Jebakan iklan dari pinjaman online itu pasti ada dan mungkin Anda tidak sadari dan tidak pahami. Banyak sekali nasabah-nasabah yang terjerat pinjaman online karena awalnya melihat iklan yang muncul di berbagai platform media sosial. Banyak sekali iklan-iklan pinjaman online bertebaran dimanapun. Ini sangat berbahaya sekali buat Anda yang tidak paham dengan pinjaman online, hanya melihat iklan-iklan yang isinya ada yang jebakan, ada yang menipu, ada yang istilahnya bikin orang penasaran sehingga tergiur untuk meminjam uang di pinjaman online. Nah, ini contoh jebakan yang dilakukan oleh iklan di pinjaman online. Saya pernah melihat iklan salah satu pinjaman online legal ya, ini tercatat tapi tidak saya sebutkan nama aplikasinya. Dan Anda bisa lihat di layar ya, contohnya iklan ini. Nah, di situ tercatat atau tertulis nominal rupiah atau 2 juta rupiah yang bisa dipinjam, tapi di bawahnya ada tulisan kecil dana hibah 5 menit cair. Nah, ini dana hibah 5 menit cair, tapi di bawahnya ada repayment lalu ada tenor 6 bulan katanya. Ini kan membingungkan untuk orang yang tidak paham tentang pinjaman online, tetapi mereka kemungkinan besar akan terjebak dan berusaha untuk mencoba karena kan dengan meminjam uang 2 juta itu mengembalikan 2.059.000. Itu kan bunganya kecil sekali. Tapi yang harus Anda pahami adalah ketika Anda mencoba meminjam 2 juta rupiah tersebut, mungkin saja ini pencairannya bisa 1.500.000 rupiah atau 1.600.000 rupiah atau ada yang 1.700.000 rupiah atau mungkin ada yang 1.800.000 rupiah. Itu betul-betul yang harus kalian pahami ketika kalian melihat iklan yang muncul, iklan pinjaman online baik itu di platform manapun, ini pasti banyak. Nah, yang harus kalian pahami juga di atasnya ada tulisan kecil yaitu dana hibah 5 menit cair. Nah, 5 menit cair dana hibah. Anda tahu yang namanya dana hibah itu adalah dana sukarela, dana pemberian sukarela dan tidak harus dikembalikan. Nah, ini harus Anda pahami, dana hibah 5 menit cair, berarti hibah itu dana sukarela yang diberikan tanpa harus dikembalikan. Nah, ini jebakan juga buat Anda mungkin yang paham, wah hibah ini kan gratis, jadi sukarela, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Bisa saja Anda misalkan mencoba meminjam uang tersebut 2 juta rupiah. Lalu setelah itu cair misalkan 1.700.000, otomatis kan itu udah dipotong 300 tuh biaya admin biasanya. Lalu setelah mencapai jatuh tempo atau sudah mendekati jatuh tempo akan ditelepon dan Anda akan diminta untuk mengembalikan 2.059.000. Itu yang tertulis, itu bahkan yang terjadi sebenarnya itu bisa saja yang harus dikembalikan adalah 2.200.000 rupiah misalkan. Jadi bunganya udah 500.000 dari tenor 1 bulan atau 30 hari. Nah, ini harus berhati-hati. Banyak sekali jebakan-jebakan iklan pinjaman online, contohnya yang ini. Ada nilai limit yang bisa dipinjam ada 2 juta rupiah, tapi ada tulisan dana hibah cepat cair yaitu 5 menit cair. Ini harus Anda pahami, jangan sampai Anda terjebak dan mencoba meminjam uang 2 juta rupiah tersebut. Ketika Anda melihat iklan-iklan pinjaman online dimanapun, di platform manapun, kalau Anda tidak paham dengan aturan utang piutang dan perjanjian utang piutang di pinjaman online, sebaiknya Anda jangan coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online. Karena Anda akan terjebak seperti yang saya gambarkan tadi, pinjam 2 juta, cairnya 1.500.000, Anda harus mengembalikan 2.200.000. Itu contoh real ini. Ini pengalaman saya, jadi saya berbicara bukan hanya halusinasi, tapi ini pengalaman saya ketika meminjam 2 juta, ada yang cairnya 1.700.000 dan harus mengembalikan 2.200.000 rupiah.
Ini banyak sekali terjadi. Harus Anda pahami ketika melihat iklan-iklan tentang pinjaman online, mau legal, mau ilegal, walaupun di atasnya ada iming-iming OJK, AEPI, dan sebagainya, itu hanyalah jebakan semata. Dan bisa saja menjadi tipu-tipu sehingga banyak nasabah yang terjebak dan berusaha untuk meminjam karena melihat iklan yang pengembaliannya ringan, bunganya ringan, dan cepat cair. Harus Anda pahami ya. Dana hibah 5 menit cair, dana gratis tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Itu ya hibah namanya, juga hibah pemberian yang tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Oke, semoga ini menjadi motivasi ya, menjadi gambaran buat teman-teman semuanya yang mungkin saja baru mengenal pinjaman online atau baru melihat iklan pinjaman online di handphone atau di platform manapun. Ini sebaiknya berhati-hati ketika mendapatkan iklan-iklan yang mengiming-imingi pengembalian dengan bunga ringan, tanpa ada bunga, ataupun tenor singkat, ataupun tenor yang panjang. Pokoknya segala macam bentuk iklan pinjaman online patut diwaspadai ketika Anda tidak paham bagaimana aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online. Mekanisme sistem pinjam meminjamnya, jika kalian tidak paham, jangan sampai kalian lakukan. Jangan sampai mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online, karena ini sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya eksperimen bahwa meminjam uang 2 juta itu cairnya 1.700.000 dan harus mengembalikan dalam waktu 30 hari atau bahkan dalam waktu 14 hari sudah harus mengembalikan 2.200.000. Ini sangat-sangat jebakan sekali dan bisa saja menghancurkan perekonomian kalian. Yang asalnya kalian mendapatkan gaji dari bekerja itu bisa untuk biaya hidup, tapi setelah kalian mencoba menjadi nasabah pinjaman online, uang gaji kalian itu akan habis terus-terusan dipakai untuk bayar pinjaman online, sementara kalian tetap harus hidup, yang akhirnya dari situ berpotensi melakukan gali lubang tutup lubang, karena untuk membayar hutang yang satu tidak ada uang meminjam ke pinjaman online yang lain, lalu kalian juga bagi-bagi uangnya untuk biaya hidup dan sebagainya. Coba saja secara realitanya kalau kalian tidak meminjam uang di pinjaman online dan kalian memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup, itu tidak perlu kalian berhutang di pinjaman online. Pakai saja uang tersebut, uang dari hasil gaji kalian. Yang terpenting kalian bisa nahan diri, jangan sampai kalian terlalu berkeinginan yang lebih dan akhirnya terjebak di lingkaran hutang pinjaman online. Ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang belum paham dan belum mengenal yang namanya pinjaman online. Dan saya selalu menyarankan jangan coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online ketika kalian tidak paham cara atau utang piutang atau aturan pinjam meminjam yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang sudah terlanjur meminjam uang, sudah terlanjur terjerat hutang di pinjaman online, saya doakan kalian semua segera diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan hidupnya, dan diberkahkan. Jangan sampai kalian mencoba lagi suatu saat nanti meminjam uang di pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.